Terus yang kedua, harus berpakaian yang rapi. Yang ketiga, persiapkan Alkitabnya. Hari ini Kak Nelvi gak sendiri loh. Hari ini Kak Nelvi ditemani oleh Kak Arika. Iya, tepuk tangan buat Kak Arika. Terus yang kedua ada Kak Dita. Halo Kak Dita. Yuk kakak-kakak, kita mau sapa dulu adik-adik kita yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan.
salah harus dimaafin, oke? Oke Kak? Oke kan Dita? Oke, siap Dita. Nyanyikan pujian kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kata benar semuanya. Wah, adik-adik kita pintar semua ya Kak ya. Jadi kita harus penuh dengan kasih, harus penuh dengan memaafkan. Oke, kita harus mengasihi papi, mami, kakak kita, cece, cici, teman-teman kita juga kita harus kasih semua orang kita harus mengasihi. Oke, semuanya adik-adik duduk kembali. Lipat tangannya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hati. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kak Rika pimpin kita di dalam doa. Adik-adik kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati kami, telinga kami, sehingga kami menjadi seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu.
Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi dengan Kak Friska. Saat ini kakak akan menceritakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, kakak minta untuk duduk dengan sopan dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya. Oke adik-adik, saat ini kakak akan membagikan satu cerita yang luar biasa. Cerita apakah itu? Waduh, pasti sudah penasaran bukan? Ayo, siapa yang penasaran? Boleh angkat tangannya? Semuanya penasaran mendengarkan cerita firman Tuhan yang pastinya akan memberkati adik-adik semuanya, bahkan Kak Friska juga pasti diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, kakak akan menceritakan cerita yang berjudul Gua Singa. Waduh, dari judulnya saja sudah bisa tergambarkan bukan adik-adik? Ceritanya ini memang luar biasa. Pasti adik-adik sudah tahu dong siapa yang dilemparkan ke gua singa. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Wah, ada dong pastinya ya. Jadi yang dilemparkan ke gua singa itu adalah Daniel. Pintar sekali ya. Yang bisa menjawab di rumah. Good. Oke. Adik-adik boleh buka di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Oke. Jadi adik-adik pasti penasaran kan? Kenapa Daniel dilemparkan ke gua singa? Apa sih masalahnya? Apa sih yang dibuat oleh Daniel sehingga Daniel itu dilemparkan ke gua singa? Waduh, gua singa, gua yang penuh dengan singa-singa yang siap menerkam siapapun bangsa yang di dekatnya. Kakak akan kasih tahu adik-adik apa yang menyebabkan Daniel itu dilemparkan ke gua singa. Di suatu kerajaan ada seorang raja adik-adik yang bernama Darius. Jadi nama raja tersebut adalah Darius. Oke, diingat ya adik-adik. Raja Darius ini memerintah suatu kerajaan dan pada saat itu dia mengangkat wakil-wakil raja serta pejabat tinggi untuk memerintah bersama Darius ini adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat ya fotonya Raja Darius. Oke. Raja Darius mengangkat wakil raja untuk memimpin bersama-sama dengan raja di sebuah kerajaan dan memilih 3 pejabat tinggi untuk memerintah bersama-sama dia. Jadi ketiga pejabat tinggi ini, satu diantaranya adalah Daniel. Jadi pada saat itu Daniel adalah seorang pejabat tinggi loh adik-adik. Jadi bukan orang yang biasa. Daniel ini adalah pejabat tinggi di suatu kerajaan. Oke. Jadi apa yang menyebabkan kok Daniel bisa dilemparkan ke gua singa? Ini adik-adik. Daniel adalah orang yang dikasihi oleh Raja Darius. Jadi Raja Darius ini mengasihi Daniel, ya. Raja Darius mengasihi Daniel karena Daniel ini adalah orang yang penuh dengan hikmat Allah. Daniel ini pintar, setia, dan tidak pernah membuat kesalahan di dalam pekerjaannya adik-adik. Oleh sebab itu, Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Wah, tapi adik-adik,
Ternyata ada yang tidak senang melihat Daniel disayang oleh Raja Darius. Ada yang tidak senang loh melihat Daniel ini berhikmat, melihat Daniel ini lebih pintar, lebih berhikmat dari yang lainnya. Jadi pejabat-pejabat yang lain, wakil-wakil raja yang lain iri kepada Daniel. Mereka gak suka Daniel berada di kerajaan itu. Oleh sebab itu, mereka membuat suatu rencana jahat. Waduh adik-adik, rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel. Wah, kira-kira rencana jahat apa ya yang wakil raja dan pejabat itu buat? Jadi mereka membuat sebuah aturan atau sebuah perintah untuk ditaati oleh semua orang yang ada di kerajaan itu. Seperti apa sih perintah itu? Yuk kita dengarkan perintah yang telah dibuat oleh para pejabat raja dan wakil-wakil raja yang tidak suka sama Daniel adik-adik. Mari kita dengar ya, apa sih isi dari perintah itu? Oke? Ini dia. Barang siapa yang menyampaikan doa atau permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain Tuanku Raja Darius, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oke adik-adik, ternyata perintahnya semua orang yang ada di kerajaan itu harus berdoa, harus menyembah kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada Allah yang lain. Waduh, jika ketahuan berdoa atau menyembah kepada Allah lain, akan apa adik-adik? Itu dia, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh, serem banget. Dimasukkan ke dalam gua singa yang penuh dengan singa. Waduh. Nah, tahu nggak adik-adik? Ketika Daniel mendengarkan perintah itu, sudah diputuskan oleh raja. Daniel pergi naik ke kamarnya. Tahu nggak adik-adik? Daniel ngapain di kamarnya adik-adik? Tidur? Bukan. Terus apa? Nangis. Daniel sedih karena mendengar peraturan yang sudah dibuat oleh raja. Tidak adik-adik. Tetapi yang Daniel lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Wah, itu kan gak boleh ya adik-adik ya. Karena larangannya gak boleh berdoa kepada Allah selain kepada Raja Darius. Kok Daniel berdoa sih kepada Allah? Apakah Daniel tidak takut dimasukkan ke dalam gua singa? Ketika Daniel sementara berdoa, tiba-tiba adik-adik ada yang ketok pintu kamarnya Daniel. Tok tok tok, tok tok tok. Wah, siapa itu adik-adik? Daniel pun langsung buka mata. Tiba-tiba masuklah pejabat tinggi yang tadi adik-adik. Pejabat tinggi, wakil raja yang tidak suka sama Daniel. Mereka masuk dan menangkap Daniel. Mereka menangkap Daniel dan dibawa ke hadapan Raja Darius. Tiba-tiba raja berdiri. Ada apa ini? Kenapa Daniel dibawa ke hadapan saya? Apa yang sedang terjadi? Lalu mereka berkata, Daniel berdoa kepada Allah dan bukan kepada Raja Darius. Daniel telah melanggar aturan yang telah mereka buat. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Darius
menjadi sedih. Karena Daniel ini adalah orang yang dikasihi oleh Raja Darius. Raja Darius pun berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa membebaskan Daniel. Raja Darius pun mulai berpikir, ide apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan agar Daniel ini bisa terbebaskan dari hukuman. Nah, ternyata Raja Darius pun tidak bisa membebaskan Daniel, adik-adik. Karena hukum yang sudah dibuat, keputusan yang sudah dibuat oleh mereka tidak bisa diubah. Oleh sebab itu Daniel tetap harus dihukum, dilemparkan ke gua singa. Adik-adik, kakak mau tanya dong, di rumah ada yang pelihara singa nggak? Ada yang di rumah pelihara singa? Boleh angkat tangan? Ada? Wah, kakak pikir ada loh. Kakak yakin tidak ada yang berani untuk memelihara singa ya adik-adik? Tidak ada yang berani untuk dekat-dekat dengan singa. Karena singa itu adalah binatang yang buas, binatang yang siap menyerang orang yang ada di sekitarnya. Singa itu adalah hewan yang buas, yang siap mangsa yang datang mendekat kepada dia. Oleh sebab itu, kakak percaya nih, kakak yakin nih, tidak ada yang berani untuk memelihara singa di rumah ya. Iya, apa? Jangan adik-adik, jangan coba-coba, karena singa ini adalah hewan yang buas, singa yang liar ya, liar dia. Oke adik-adik, setelah Daniel dibawa oleh para pegawai raja ya untuk mau dilemparkan ke gua singa, siap. Daniel dibawa untuk dilemparkan ke gua singa. Tahu nggak adik-adik, singa yang ada di dalam gua itu sudah siap untuk memangsa, ya, sudah siap memangsa. Karena singa yang ada di dalam gua itu adalah singa-singa yang lapar. Mereka lapar adik-adik. Oleh sebab itu, ketika mencium ada mangsa di dekatnya, mereka sudah siap untuk menerkam, sudah siap untuk memakannya adik-adik. Nah, kita lihat ya adik-adik, sebentar lagi Daniel akan dilemparkan ke gua singa. Apa yang terjadi ya kira-kira? Kita hitung sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, Daniel dilemparkan ke gua singa. Boleh ya? Hitung sama-sama kakak ya. 1, 2, 3. Dilemparkan. Singa yang Daniel diterkam oleh singa? Apakah Daniel dimakan oleh singa? Ada yang bisa jawab? Nah, tahu nggak adik-adik? Raja Darius yang sayang kepada Daniel tidak bisa tidur. Kenapa kok tidak bisa tidur? Karena dia memikirkan nasib Daniel. Daniel ini dimakan nggak ya sama singa-singa itu? Daniel sudah mati nggak ya karena diterkam oleh singa-singa itu? Darius ini tidak bisa tidur. Dia berpikir semalam-malaman, dia berpikir, dia berpuasa pada semalam-malaman itu. Hatinya gelisah adik-adik, tidak bisa tidur. Nah, pada keesokan harinya, buru-buru nih raja pergi dekat gua singa yang tadi. Nah, Daniel kan sudah di dalamnya, ya. Jadi Daniel di dalam gua singa yang penuh dengan singa-singa adik-adik. Jadi singa yang di dalam itu nggak cuma satu, ada banyak, ya. Singa yang ada di dalam gua itu ada banyak adik-adik. Nah, Daniel di dalamnya. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Daniel. Nah, raja buru-buru dia datang mendekati gua itu adik-adik. Dengan suara yang sayu, dia berkata, Daniel, raja berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup.
Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tiba-tiba adik-adik, dari dalam gua singa, Daniel menjawab. Wow, luar biasa adik-adik. Daniel tidak diterkam oleh singa-singa itu. Karena apa adik-adik? Daniel berkata, Tuhan Yesus atau Allah yang dia sembah mengirimkan seorang malaikat. Jadi di dalam gua itu adik-adik bukan cuma Daniel dan singa-singa, tetapi ada malaikat Tuhan yang menutup mulut dari singa-singa itu sehingga tidak memakan Daniel. Wow, luar biasa bukan adik-adik? Sangat luar biasa pastinya. Puji Tuhan adik-adik. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan? Wah, luar biasa ya adik-adik. Daniel dilemparkan ke gua singa karena kedapatan berdoa kepada Allah yang dia sembah. Adik-adik, kakak mau ajak semuanya untuk yuk kita berdoa dengan tekun. Tahu nggak Daniel berdoa setiap hari berapa kali? Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Waduh. Kakak mau ajak kita semuanya ya, adik-adik di rumah, Kak Friska juga, dan semua yang mendengarkan. Yuk kita tekun berdoa. Kita tekun berdoa dan memuji Tuhan. Kakak yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan akan menjadi bagian kita adik-adik. Kita akan dihalaukan dari segala macam kejahatan. Kita akan disingkirkan dari segala macam penyakit. Karena perlindungan Tuhan, karena pembelaan Tuhan ada buat kita. Lewat peristiwa tadi, Daniel dilemparkan ke gua singa. Akhirnya Raja Darius yang tidak mempercayai Allah membuat suatu perintah. Wah, perintah apa lagi itu ya? Ini dia perintahnya adik-adik. Kita saksikan bersama-sama ya, apa yang menjadi perintah Raja Darius buat orang-orang di kerajaan tersebut. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang-orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dan dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Akhirnya Raja Darius bisa mempercayai Allah yang hidup, Allah yang hebat, dan Allah yang membebaskan Daniel dari ancaman singa-singa yang buas itu. Oke adik-adik, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kakak undang semuanya boleh lipat tangan tutup mata. Kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik boleh ikutin Kak Friska untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami memohon hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, hati yang mau selalu rindu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih buat hari ini
Buat semua kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kami mau berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang melimpah di dalam nama Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak ini dari hari ini sampai Tuhan sudah datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.